Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedang ramai ada santri-santri tahfidzul Quran yang sedang menunggu di ruang tunggu untuk vaksinasi. Mereka menutup telinga karena tidak mau mendengarkan musik. Lalu ada beberapa public figure yang menyampaikan komentar yang agak miring menurut saya. Misalnya mengatakan itu pendidikan yang salah atau pakai iPod atau apalah. Ya syukurlah, setidaknya dengan adanya komentar miring saya menjadi punya konten gitu. Dan ini konten saya. Ada pertanyaan yang paling mendasar. Memangnya orang tidak mau mendengarkan musik itu melanggar hukum apa sih? Apakah itu anti toleransi? Apakah itu anti kebinekaan? Apakah itu merongrong NKRI? Memangnya mendengarkan musik ini sesuatu yang diwajibkan tah? Sehingga kalau ada orang yang tidak mau dengar musik itu dipersoalkan gitu. Tapi syukurlah ya tokoh-tokoh bangsa sudah banyak yang bersuara termasuk Ketua MUI bahwa ya itu hak mereka. Gak ada yang salah gitu. Petinggi PBNU juga menyampaikan itu hal yang tidak perlu dipersoalkan. Itu pilihan mereka. Putra Putri Gus Dur juga sudah menyampaikan. Tapi saya tetap akan menyampaikan satu hal. Kalau seandainya mereka mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa musik itu haram, maka sejatinya mereka sedang mengamalkan perintah agamanya. Layak kita nyinyir kepada orang yang sedang mengamalkan perintah agamanya sesuai dengan pilihan pendapat yang mereka ikuti. Justru yang nyinyir ini yang radikal. Tidak menghormati perbedaan. Sujiwo Tejo aja, bapak budaya nasional lah bahasa saja itu, mengatakan bahwa yang nyinyir itulah yang tidak mengerti bagaimana cara menghormati perbedaan. Lah iya. Kita kan bebas ngikuti pendapat yang mana. Atau jangan-jangan dikiranya fatwa tentang musik yang paling muktamad itu adalah yang pernah difatwakan siapa itu? Adakah musik yang haram di dalam Islam? Ada. Musik suara garpu bertemu dengan piring di rumah orang kaya ketika mereka makan lalu didengar oleh orang-orang miskin. Jadi kalau bukan itu nggak haram gitu. Semua musik halal, yang haram cuman itu. Jangan-jangan itu yang diyakini. Ya silahkan. Tetapi saya tanggapi itu omong kosong. Itu bukan menjawab hukum musik. Itu menghina orang-orang kaya yang pelit. Maksudnya Jalaluddin Arumi bukan bicara hukum halal haram seperti dalam fikih. Tetapi itu menyindir orang-orang kaya yang pelit. Suara piringnya mereka makan terdengar di orang-orang miskin yang kelaparan. Kalau mau ditarik kepada lelucon itu sama dengan begini. Orang ditanya siapa namanya Ibu kita Kartini, harum. Apa dalilnya? Ibu kita Kartini, harum namanya. Ya benar juga, harum namanya. Artinya membaca makolahnya Jalaluddin Arumi, musik yang diharamkan adalah suara piring bertemu dengan garpu di rumah orang kaya, didengar oleh orang miskin. Sehingga menjadi kesimpulan bahwa itu musik haram gitu. Ya silahkan, tetapi kalau secara disiplin kita membaca, musik juga dibedakan. Ada yang musik dipukul gitu. Kalau musik petik ya, gitar, biola, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram. Letak keharamannya pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan bila berbarengan dengan maksiat seperti minum khamr atau berzina. Ada juga yang mengatakan bahwasanya karena itu menjadi syiaru ahlil fisq. Itu menjadi kebiasaan orang-orang fasik. Jadi zaman dulu itu orang-orang kalau mabok-mabok sambil nyanyi-nyanyi, main musiknya seperti itu. Sambil bermaksiat dengan perempuan. Apakah sekarang itu sudah hilang? Orang-orang fasik sudah tidak seperti itu. Ya entah. Yang jelas bagaimanapun, benar kata Ketua MUI itu, ini amrun mukhtalafun fihi. Artinya kalau ada orang yang mengatakan musik itu haram, tidak boleh kita ingkari. Kenapa? Karena kaidah berpikir kita, innama yungkarul mujma'u alaihi wala yungkarul mukhtalafu fihi. Yang boleh diingkari itu apabila menentang perkara yang sudah mujma'. Misalnya ada orang bilang sholat zuhur tidak wajib, itu wajib kita ingkari. Kenapa? Karena dia menyelisihi ijma'. Kalau dalam hal-hal yang masih ihtilaf, misalnya orang
orang megang anjing terus sholat nggak cuci tangan dulu, nggak perlu kita ingkari. Siapa tahu dia ikut madhab yang memang tidak mengatakan anjing itu najis. Kan lain persoalannya. Ada orang melakukan sesuatu yang kita anggap itu haram tapi menurut dia halal, silahkan. Kenapa? Karena ini amrun mukhtalafun fihi, harus saling menghormati. Seperti itu. Kita pikir gampang saja. Mungkin mereka berpikir itu sesuatu yang haram sehingga mereka menutup telinga menghindari keharaman. Sama dengan kita menghindari sesuatu yang menurut kita haram. Kalau mau bicara pasal hati-hati, ketika ada dua pendapat, satunya haram, satunya tidak, yang lebih hati-hati mengambil yang haram. Kenapa? Karena ketika dia tidak melakukan itu dan ternyata hukumnya halal, ya aman dia. Ketika orang melakukan sesuatu tersebut karena menyatakan itu halal ternyata haram, kan kena. Ini kan logika ikhtiar gitu. Jadi dalam fikih itu ketika ada halal dan haram itu mesti yang lebih hati-hati ngambil yang haram. Ketika sholat melakukan sesuatu batal, kata ulama ini tidak batal, yang lebih hati-hati mesti mengatakan yang batal. Kenapa? Karena seandainya aslinya tidak batal tapi dia sholat lagi, kan nggak ada masalah. Tetapi kalau ternyata aslinya batal dan dia tidak sholat lagi karena menganggap tidak batal, kan masalah. Ini logika ya. Logika ini dipakai ketika Sayyidina Ali berdebat dengan seorang yang ateis gitu. Ngapain kamu sholat ibadah? Bagaimana kalau ternyata surga dan neraka tidak ada gitu loh? Bagaimana kalau ternyata balasan Tuhan nanti itu bullshit saja, omong kosong saja? Sayyidina Ali gampang membalasnya. In soha ma kulta kholastu wa kholasna. Kalau benar yang kamu katakan, ya saya juga selamat, kamu selamat. Ya sama-sama nggak dapat apa-apa lah. Wa in soha ma kultu. Tapi kalau saya yang benar gitu. Artinya kalau ternyata nanti ada penghakiman, kholastu wa halakta. Saya selamat, kamu celaka. Jadi lebih menang gitu. Namanya hati-hati ya. Sedia payung sebelum hujan gitu loh. Nah, terus jadi pasal musik seperti itu ngapain kita ingkari gitu? Toh itu tidak melanggar apa-apa. Kadang-kadang orang kan begini. Ini sudah minal lawazim. Orang itu mengukur orang itu sama dengan dirinya sih, repot. Mentang-mentang dirinya menganggap musik itu sesuatu yang bermanfaat lah, profit lah, menjanjikan hidup lah, menyegarkan otak lah, apalah. Musik ini kesenian budaya, sehingga orang yang tidak suka musik itu dianggap aneh gitu. Semua orang harus berpikir sama dengan dia. Ini lucu. Lucu sekali. Sama dengan burung beo. Saya cerita satu kasus lucu tentang burung beo. Atau burung yang bisa ngomong itu. Jadi ada orang di perumahan itu ada burung beoknya. Setiap hari di perumahan itu ada tukang minyak lewat. Tukang minyak dirigen. Lewatlah di depan rumah itu, terus ada suara minyak. Nah, datanglah tukang minyak itu. Dia tengok kok nggak ada yang pesan. Oh, mungkin dia manggil dari dalam. Sama dengan tukang bakso lewat. Bakso gitu kan, biasa kan bakso pasti nyamperin. Nah, karena ini minyak ya dilihat, oh kok nggak ada yang pesan. Tapi tadi suara. Akhirnya ditinggal lah di situ satu dirigen ya. Satu tangki minyak lah. Pikir dia mungkin nanti diambil lah. Sekalian dibayar gitu. Dia keliling lagi. Terlewat, dia lupa, biarkan saja. Besoknya lagi dia lewat di situ. Pikirnya dia mau sekalian nagih kan. Lewat. Enggak lama kemudian dari rumah itu lagi ada suara minyak gitu, disamperin sama dia. Oh, pesan lagi rupanya. Setelah ditaruh kok masih ada dirigennya gitu. Tangki minyaknya kok utuh gitu. Dan rumah ini nampaknya kok kosong gitu. Siapa yang ngomong minyak itu? Dipancing lah sama dia. Minyak, terus ternyata ada suara dari pojok. Minyak. Oh, ternyata burung beo ini yang ngerjain gitu. Diambil sama dia, dipatahin lehernya, sengklek, mati. Mati burung itu ya, mati. Kemudian burung itu dibawalah ke tempat berdoa di gereja gitu. Ini lelucon ya, dibawa di tempat gereja berdoa. Kemudian tiba-tiba burung itu terbang hidup gitu. Terbang dan nencrok di lehernya patung Yesus lah. Kan lihat patung Yesus itu kan lehernya kan agak miring gitu ya. Jadi si burung ini tanya sama patung, "Bang, itu lehernya dipatahin tukang minyak ya." Jadi di pikirannya si beo ini, patung itu adalah dulunya pernah melakukan hal yang sama dengan dia, mesen minyak, lalu ngerjain tukang minyak lah, lalu dipatahin lehernya. Kan lucu. Di mana lucunya? Ya semua orang dianggap sama. Itulah sebatas pemikirannya burung beo gitu. Jadi ketika kita menganggap sesuatu yang benar, ketika kita punya eksperimen dengan sesuatu, semua orang dikiranya sama seperti itu. Ya seperti burung beo itu kira-kira itu ya. Berpikirnya itu hanya sebatas di kepalanya sendiri gitu.
Oh, musik ini adalah sesuatu yang menggairahkan gitu. Kalau ada orang tidak suka musik berarti orang ini kolot, konservatif, orang ini ortodok, orang ini apa ekstrim, orang ini radikal gitu ya, gitulah ya. Seperti burung beo lah ya. Jadi semua orang dianggapnya sama dengan dirinya gitu. Asal ada orang lehernya miring, miring gitu, dipikirnya sama dengan dia, dipatahin tukang minyak lehernya ya. Ini lelucon saja. Oke, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.